Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam bab kedua, penjelasan dua kalimat syahadat. Pada syarat kalimat syahadat la ilaha illallah. Terakhir kita membahas syarat yang keempat. Selesai walhamdulillah. Hari ini kita lanjutkan ke pembahasan syarat yang kelima di halaman 121. Di halaman 121. Penulis rahimahullah berkata, syarat kelima al-mahabbah, yaitu cinta, maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai isinya dan apa saja yang menjadi konsekuensinya. Ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus mencintai kalimat tersebut berikut isi dan konsekuensinya. Bukan hanya sekedar mencintai, menyukai lafalnya saja, tetapi konsekuensinya enggak suka. Tetapi maknanya dia abaikan, bukan seperti itu. Itu akan menjadi percuma. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala sendiri hukumnya wajib, hukumnya harus, tidak bisa tidak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan Tuhan sesembahan selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ini menjadi dalil bahwa mencintai Allah itu merupakan karakteristik khasnya orang-orang yang beriman. Tidak mencintai Allah atau mencintai Allah tetapi juga sama atau berbarengan dengan cintanya kepada selain Allah, sama ketika dia mencintai Allah, itu dikategorikan sebagai karakternya orang-orang musyrik. Ya, karakternya orang-orang musyrik. Pertama, berkenaan dengan firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu, dan di antara manusia ada yang mengambil, menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Hadza dalilun ala annahu laisa lillahi niddun wa innamal musyrikuna ja'alu ba'dal makhluqati andadan lahu ta'ala." Penggunaan kata yattakhidhu min dunillahi andadan, di antara sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Kalau kita perjelas kedudukan masing-masing katanya, ada subjek, yaitu sebagian manusia, kemudian ada predikat, satu pekerjaan atau kegiatan, yaitu menjadikan,
ada objek, yaitu andad, tandingan-tandingan. Berupa berhalakah, berupa pohonkah, orang yang dikultuskankah, apapun itu. Sebagai andad. Andad jamak dari kata niddun, artinya tandingan. Nah, beliau mengatakan di sini, hal-hal ini tadi, ya, manusia yang dikultuskan, ataupun pohon yang dikeramatkan, berhala yang diagungkan, apalagi benda-benda pusaka dan seterusnya, ini sebenarnya sejatinya bukanlah tandingan bagi Allah. Bukanlah tandingan bagi Allah. Tapi kenapa mereka menjadi tandingan bagi Allah? Karena dijadikan oleh segelintir manusia. Artinya apa? Untuk menjadi tandingan bagi Allah saja, dia masih perlu bantuan manusia. Ya, dia untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, dia masih membutuhkan adanya pihak lain yang membuat dia akhirnya jadi tandingan bagi Allah, dan sesungguhnya tidak ada tandingan bagi Allah. Mohon maaf. Contohnya tutup gelas ini. Ya, tutup gelas ini. Tutup gelas ini sekarang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah tidak? Tidak, ya. Tapi suatu ketika, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang mengkultuskannya. Ada orang yang mengagungkannya, menyembah-nyembahnya. Saat itu tutup gelas ini jadi tandingan atau jadi tidak tandingan? Jadi tandingan. Berarti apa? Dia untuk sekedar jadi tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala saja masih membutuhkan adanya pihak lain yang menjadikan dia sebagai tandingan. Karena dengan ketidakadaannya pihak lain ini, orang musyrik ini, dia tetaplah sebagai sebuah tutup gelas yang tidak dianggap sebagai tandingan bagi Allah. Lihat, untuk menjadi tandingan bagi Allah saja, dia butuh pihak lain untuk membuat dia menjadi demikian. Itu pun tetap pada hakikatnya dia bukan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dia bukan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia saja masih membutuhkan pihak lain untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang diagungkan, untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang disembah, dituhankan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tanpa ada yang mengagungkannya, tanpa ada yang menyembahnya, misalnya Allah tetap Allah. Allah tetap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, sekalipun gak ada manusia sama sekali yang mengagungkannya, menyembahkannya, mengesakannya. Sama sekali itu tidak mengurangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, lain halnya dengan berhala-berhala tadi yang dijadikan dianggap sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bahwa ternyata ya, mencintai Allah kemudian mencintai selain Allah sama seperti kadar cintanya terhadap Allah, ini tergolong perbuatan syirik. Ya, ini tergolong perbuatan syirik. Syirkul mahabbah disebutnya oleh para ulama. Syirik dalam bab kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah mengatakan, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah. Ya, utamanya ini terjadi di kalangan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka juga cinta sama Allah, mereka juga mengagungkan Allah, mereka juga menyembah Allah, tapi sayangnya hal-hal tadi juga dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini menjadi sebuah kesyirikan karena Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sendiri menjelaskan bahwa cinta sendiri terbagi menjadi 5, ya. Cinta terhadap Allah atau cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 4, afwan. Yang pertama mahabbatullah. Yang pertama mahabbatullah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi la takfi wahdaha fin najati min azabillahi wal fawzi bi thawabih. Sekedar cinta kepada Allah itu belum cukup. Itu belum menjadikan seseorang menjadi hamba yang berhasil dengan surganya,
selamat dari nerakanya. Itu belum cukup. Fa innal musyrikina wa 'ubadus salibi wal yahuda wa ghairahum yuhibbun Allah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasara, mereka juga cinta sama Allah, bahkan mengaku sebagai kekasihnya Allah. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang menganggap dirinya adalah kekasihnya Allah, berarti dia ada rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya rasa cinta orang Yahudi, rasa cinta orang-orang Nasara terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak membuat mereka selamat dari hukuman, karena belum cukup. Makanya pada lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada mereka, sanggah klaim atau pengakuan mereka itu, sampaikan kepada mereka, kalau memang kalian itu anak-anaknya Allah, kalau memang kalian itu adalah kekasih-kekasihnya Allah, mengapa Allah menghukum kalian lantaran dosa-dosa kalian? Mengapa Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menggunakan falima yu'adzibukum, mengazab kalian karena dosa-dosa kalian. Nah, ini yang pertama. Mencintai Allah Subhanahu wa taala ini ibadah, tapi belum cukup membuat seseorang menjadi hamba yang sukses dengan surga Allah, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu belum cukup. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil Islam. Kecintaan semacam inilah yang membuat seorang hamba masuk ke dalam Islam, alias dianggap sebagai muslim. Wa tukhrijuhu minal kufr, dan menyelamatkan seorang hamba, mengeluarkan seorang hamba dari kekufuran. Wa ahabbun nasi ilallah wa aqwamuhum bihadhil mahabbah wa ashadduhum fiha. Mereka wa ahabban nasi ilallah akan menjadi orang yang paling Allah cintai dan orang yang paling benar di dalam melaksanakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang yang sesungguhnya paling cinta kepada Allah. Ya. Ini yang kedua adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Bisa berbagai hal. Bisa berupa makhluk, bisa berupa perbuatan, ya. Bisa berupa makhluk, bisa berupa perbuatan. Yang jelas merupakan perbuatan adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan hamba terhadapnya. Maka sebagai seorang mukmin kita harus cinta terhadap keimanan kepada Allah. Nah, cinta terhadap keimanan kepada Allah inilah yang membuat kita jadi masuk Islam, yang membuat kita dianggap oleh Allah sebagai seorang muslim. Ya, dianggap oleh Allah sebagai seorang muslim. Itu cinta terhadap perbuatan. Cinta terhadap makhluk, ya contohnya cinta terhadap Rasulullah SAW harus, tidak bisa tidak, ya. Cinta terhadap orang-orang yang beriman. Nah, yang begini-gini dilakukan enggak oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jelas enggak. Mereka disuruh beriman, kepada Allah enggak beriman. Mereka disuruh cinta kepada Nabi dengan mengikuti Nabi, enggak mencintai Nabi dan tidak mengikuti Nabi. Berarti cinta mereka kepada Allah belumlah bermanfaat bagi mereka. Makanya Allah mengatakan ketika ada orang-orang Yahudi, orang-orang pendeta-pendeta Nasara di masa Nabi datang kepada Nabi SAW dan menjelaskan mengapa mereka menuhankan Isa, itu karena mereka mencintai Allah katanya. Ya. Jadi cara mereka mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah dengan cara menuhankan Isa, karena Isa adalah orang yang Allah muliakan.
Logikanya kan begitu, ya, logikanya mereka dan mungkin logika sebagian orang. Perumpamakannya beginilah misalnya. Ketika kita eh, mengagumi seseorang lah sebagai tokoh, ya, kita juga memuliakannya, umumnya kita juga akan memuliakan orang-orang terdekatnya. Kan begitu? Ya anaknya, ya barangkali, atau abangnya, atau orang tuanya. Normalnya kan begitu, ya. Yang terjadi ketika kita memuliakan seseorang, ya, syekh misalnya, antum misalnya kedatangan Syekh Ibrahim misalnya, ya, ada anaknya ikut datang, ya, dan kemudian antum juga bisa bahasa Arab. Kira-kira akan diabaikan saja atau tidak itu anak? Tidak. Pasti juga akan dimuliakan, dilayani, ya, karena anak ini adalah orang terdekat sang guru atau syekh tersebut. Nah, pola pikir seperti inilah yang dipakai oleh pendeta-pendeta Nasara saat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini menuhankan Isa karena kami mencintai Allah dan Isa adalah orang dekatnya Allah. Maka kami juga memuliakannya, mengagungkannya dengan cara seperti itu yang kemudian sampai menuhankannya. Lalu turunlah firman Allah apa? Katakanlah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti jenis yang kedua, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kecintaan yang dapat menjadikan seseorang sebagai muslim. Cinta ini yang bisa menjadikan seseorang sebagai mukmin di hadapan Allah taala. Jadi cintanya bukan cuma ke Allah saja, tapi juga dengan segala hal yang Allah cintai. Entah itu merupakan perbuatan, entah itu berupa makhluk dicintai. Termasuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan berkeberatan dengan adanya perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu. Jangan pernah berkeberatan. Karena perintah ini dan perintah itu semuanya adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita terima dengan kelapangan dada, dengan kesenangan jiwa kita. Nah, inilah kecintaan yang akan menolong seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan seorang hamba sebagai orang yang benar-benar cinta kepada Allah taala. Ya, ada dua orang nih, ada dua orang. Satunya cinta, ngaku cinta kepada Allah, tapi enggak suka sama yang Allah tetapkan. Yang kedua, cinta sama Allah juga ngaku, dan dia selalu menerima dan mencintai, menyukai apa yang Allah tetapkan. Kira-kira rasa cinta orang yang manakah yang lebih kuat kepada Allah? Yang pertama ataukah yang kedua? Yang kedua, jelas yang kedua. Ya, bukan cuma sekedar mengaku cinta sama Allah tapi tidak mau mengikuti apa yang Allah atur atau arahkan. Itu tidak masuk akal bahkan, ya. Karena sebuah hal yang wajar seharusnya terjadi adalah ketika kita mencintai Allah, kita juga menyukai apapun yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Entah itu keputusan yang bersifat kauni, qadari, entah keputusan yang bersifat syar'i. Keputusan Allah kan ada dua macam, ya. Ada kauni atau qadari sebutannya, dan yang kedua syar'i. Keputusan Allah yang berupa kauni atau qadari artinya yang berupa takdir, ya. Siang tadi baru atau pagi tadi baru nyuci motor, nyuci mobil di steam, qadarullah siangnya malah hujan deras, ya, jalanan becek, ya. Jangan malah aduh baru nyuci motor malah hujan. Ini berarti nggak suka sama ketentuan Allah yang bersifat kauni atau qadari. Jangan begitu. Ya sudah, tinggal berdoa saja, Allahumma shayyiban nafi'an, selesai urusan, ya. Adapun yang kedua, ketentuan Allah yang bersifat syar'i, artinya aturan-aturannya, ya, syariat-syariatnya, perintahnya dan larangan-larangannya. Nah, dua-dua ketentuan ini, dua-duanya sama-sama harus dicinta, diterima, ya. Nah, kecintaan yang nomor dua inilah yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai muslim atau mukmin oleh Allah Ta'ala dan menjadikan dia sebagai hamba yang paling benar-benar cinta sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-hubbu lillah wa fillah. Mencintai karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Wahia min lawazimi mahabbati ma yuhibb. Di mana cinta yang ketiga ini merupakan konsekuensi dari kecintaan yang nomor dua tadi. Ya, merupakan konsekuensi dari kecintaan yang nomor dua tadi. Yang nomor dua tadi apa? Mencintai setiap hal yang Allah cintai. Dan tadi sudah kita sampaikan, yang Allah cintai itu bisa berupa perbuatan, bisa berupa makhluk. Ya, bisa berupa makhluk. Makhluk yang sudah jelas Allah cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, itu harus kita cintai mereka. Nah, di antara konsekuensi kecintaan terhadap hal yang Allah cintai adalah cinta yang nomor tiga ini. Yaitu apa? Mencintai, melandasi rasa cinta kita karena Allah Ta'ala. Artinya, kalau kita mencintai seseorang, kawan, teman, dan apapun itu, menyukainya, loyal kepadanya, setia kepadanya, itu karena apa? Karena kita tahu dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin secara personal, secara pribadi kita tidak benar-benar mengenal dia. Contohnya saja, paling gampang kita semua insya Allah tahu, Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, kita semuanya tahu. Imam Masjidil Haram. Nah, kita juga mencintai beliau karena setahu kita, beliau adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, benar-benar beriman. Beliau adalah orang yang benar-benar bertakwa, beliau adalah orang soleh. Jadi kita mencintai beliau karena setahu kita, sepemahaman kita yang kita tahu adalah beliau orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya. Di sisi lain, ya, kita harus membenci orang-orang juga karena Allah. Misalnya apa? Membenci orang-orang kafir, ya, membenci orang-orang kafir, ya. Donald Trump termasuk misalnya, ya, Cristiano Ronaldo masuk, Lionel Messi masuk, ya. Udah jangan ribut lagi nih CR7 sama Lionel Messi. Dua-duanya orang kafir, ya. Ini harus kita benci karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu dua-duanya orang kafir. Tiga-tiganya orang kafir. Nah, ini pengaplikasian atau pengamalan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi karena kita tahu dia orang yang taat sama Allah, karena kita tahu dia orang yang bertakwa kepada Allah, kita cinta sama dia sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang nomor tiga. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Mencintai sesuatu bersama dengan kecintaan terhadap Allah. Mencintai sesuatu bersama dengan kecintaan kepada Allah. Kira-kira benar apa salah yang ini? Salah. Inilah yang sedang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah 165. Ya, mencintai sesuatu bersamaan dengan cintanya kepada Allah. Kata kuncinya ada di kata bersama itu. Ya, bersama. Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab al-mahabbah. Ya, dalam bab al-mahabbah. Wahiyal mahabbatus syirkiyah. Inilah kecintaan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu man ahabba syai'an ma'allah la lillah wala min ajlillah wala fillah faqad ittakhadahu niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Maka siapapun yang mencintai sesuatu bersama dengan rasa cintanya kepada Allah, sebagaimana rasa cintanya kepada Allah, maka inilah kecintaan yang syirik kepada Allah, kecintaannya orang-orang musyrik. Mereka cinta sama Allah, tapi sayangnya cinta yang sama itu juga dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang mukmin tidak, ya. Seorang mukmin cinta kepada keluarganya. Apakah cara dia mencintai keluarganya sama dengan cara dia mencintai Allah? Tidak, ya. Di antara hal yang membedakan adalah ketika Allah nyuruh sesuatu, dia harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Harus. Tapi kalau keluarganya pengen sesuatu, haruskah dituruti? Enggak harus. Bahkan dengan tanpa alasan apapun dia bisa nolak. Enggak, Bapak enggak mau. Ya.
Enggak, ibu enggak mau. Bisa. Tapi coba kita ngomong begitu dalam hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Rasa cinta yang kita alamatkan sebagai seorang mukmin kepada Allah berbeda dengan rasa cinta kita yang kita alamatkan kepada keluarga kita, beda. Di mana cinta terhadap keluarga ini masuk ke jenis cinta yang kelima, yaitu al-mahabbatut tabi'iyah, cinta yang bersifat tabiat, ya, yang bersifat manusiawi, cinta kepada keluarga, ya, cinta kepada ketenangan, keamanan, itu manusiawi, ya, dan itu tidak tergolong sebagai bentuk penyelewengan cinta kepada selain Allah karena kadar cintanya berbeda, ya, kadar cintanya berbeda. Nah, ini yang kelima, dan yang kelima ini sebenarnya tidak masuk dalam macam-macam rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Yang masuk cuma 1-4 itu tadi saja. Ya, adapun yang kelima itu yang bersifat tabiat saja. Ya, dan yang bersifat tabiat ini boleh dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan, asyaddu mahabbatan lillahi min ahlil andad li andadihim. Rasa cintanya orang yang beriman terhadap Allah itu lebih besar dibandingkan rasa cintanya orang musyrik terhadap berhala-berhalanya, ya, terhadap sesembahan-sesembahannya. Orang-orang musyrik itu kan mencintai sesembahan-sembahannya, kan begitu. Entah itu berupa berhala, entah itu berupa orang soleh yang dikultuskan, itu kan mereka cinta sama sekutu-sekutu itu. Tetapi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa cintanya orang yang beriman terhadap Allah itu jauh lebih besar lagi, ya. Di antara contoh yang bisa menjelaskan bahwa rasa cinta orang beriman itu lebih besar, rasa cinta orang beriman terhadap Allah itu lebih kuat dibandingkan rasa cinta orang musyrik terhadap berhalanya adalah orang beriman itu berani sampai mengorbankan nyawanya, ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik tidak sampai, ya. Tidak sampai demikian, ya, tidak sampai membela sekutunya itu mati-matian. Berikutnya Allah juga berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pendeta-pendeta Nasrani itu, ya, yang ngakunya mereka menuhankan Isa karena cinta kepada Allah. Tes coba, uji coba kesungguhan cinta mereka kepada Allah itu benar apa enggak. Apa yang harus mereka lakukan? Jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ini Allah yang nyuruh, bukan saya. Ya, Allah yang nyuruh untuk menyampaikannya kepada kalian. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, ini Allah yang nyuruh. Ibarat kita berkata kepada karyawan kita misalnya, ya, kalau kamu benar-benar loyal dengan perusahaan ini, coba lakukan itu. Coba lakukan ini, ya, sebagai bukti terhadap loyalitas kamu kepada perusahaan ini, ya. Semua harus dibuktikan, tidak hanya sekedar diaku-akui saja, harus dibuktikan, tidak cukup diklaim sepihak. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, kalau kamu benar-benar cinta sama Allah, ikutilah aku. Kalau kamu mengikutiku, berarti cintamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Pertama, berarti cinta kamu benar. Kedua, yang akan kamu dapatkan adalah yuhibbukumullah. Allah pun juga akan mencintai kamu. Ya. Karena kamu mengikuti aku, Allah pun juga akan mencintai kamu. Dan itu kan yang dikejar oleh orang yang mencinta sebenarnya. Yaitu apa? Balik dicinta. Ya. Akan percuma kita ngaku cinta, saya cinta, tapi enggak balik dicintai, percuma. Ya. Laisal sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Ya.
Yang penting itu bukan cuma sekedar mengaku saya cinta, kami cinta, kita cinta. Bukan itu. Tapi berpikir, bertindak bagaimana caranya saya dicintai. Bagaimana caranya kita dicintai. Itu yang lebih penting dan lebih berguna. Ya, akan menjadi suatu hal yang percuma, bahkan menyakitkan hati ketika kita mengaku cinta, tapi tidak dicintai, bahkan ditolak cintanya. Ya, bahkan ditolak cintanya. Ya, itu akan menjadi suatu hal yang tidak berguna, bahkan menyakitkan. Makanya di sini Allah jadikan rasa cintanya Allah sebagai iming-iming buat mereka. Kalau kamu benar cinta sama Allah, ikuti Muhammad SAW. Ya, sebagai balasannya Allah pasti cinta sama kamu. Allah pasti cinta sama kamu. Dan itu yang benar, yang sebenarnya kamu kejar kalau memang kamu sungguh cinta sama Allah. Maka bagi kita yang mengaku cinta sama Allah, kok enggak berminat ngejar cintanya Allah, pertanyakan kesungguhan rasa cintanya kepada Allah. Kita semua ini kan pasti ngaku cinta sama Allah. Satu-satu ditanya, cinta enggak sama Allah? Jawabannya cinta. Cinta enggak sama Allah? Jawabannya cinta. Sayang enggak sama Allah? Jawabannya sayang. Kita semua pasti jawabannya begitu. Ya. Nah, kita sekarang ingin menguji kesungguhan cinta kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Beneran apa cuman ngaku-ngaku aja? Ya, bagaimana caranya? Dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Ya, secara kafah. Karena kalau kita mengikuti Rasul, berarti kita akan dicintai balik oleh Allah, dan itulah sesungguhnya yang sedang kita kejar. Ya. Tetapi kok dalam hati kita, dalam pikiran kita enggak pernah terlintas, gimana ya caranya agar saya dicintai sama Allah? Gimana ya caranya saya agar disayang sama Allah? Enggak pernah kepikiran begitu, bahkan enggak pernah tergerak mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala, berarti cinta kita belum sungguh-sungguh, ya. Baru cuma sekedar formalitas antara kita sama Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Nah, ini menjadi perenungan buat kita semua sebagai seorang mukmin, harusnya kita adalah orang-orang yang benar-benar sangat-sangat berhasrat mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang Allah cintai. Perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala juga, yaghfir wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa kita, ya. Dengan melakukan satu perkara kita dapat dua. Satu perkara yang harus kita lakukan apa? Ittiba. Dua hal yang kita dapatkan apa? Mahabbatullah wa maghfiratullah. Ya. Cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita mendapatkan cintanya Allah, apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adzani la'u'idhannahu." Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan bimbing pendengarannya. Aku akan bimbing penglihatannya. Aku akan bimbing dua genggam tangannya. Aku akan bimbing dua langkah kakinya. Kalau dia minta pasti akan kuberi. Kalau dia minta perlindungan pasti kulindungi. Jika sudah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, ya. 6 ini aja udah luar biasa nih, 6 nih, ya, 6 ini. Di dalam hadis yang lain, bahkan Nabi SAW mengabarkan, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril faqala inni uhibbu abdi fulanan fa ahabbahu Jibril wa nada man fis sama' annallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa ahabbahu man fis sama' thumma kutiba lahul qabulu fil ard. Kata Nabi SAW, jika Allah mencintai seorang hambanya, Allah akan panggil malaikat Jibril dan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku mencintai si fulan hambaku itu. Cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Dan berseru kepada seluruh malaikat yang ada di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia juga. Maka seluruh malaikat yang ada di langit pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, summa kutiba lahu al-qabulu fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba itu termasuk hamba yang diterima di dunia ini. Orang-orang di sekelilingnya mencintainya.
orang-orang di sekitarnya menyukainya dan menemaninya. Ya, ini jika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma satu. Ittiba' kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam akhlak kita, dalam dakwah kita dan lain-lainnya kita berusaha standarisasi kehidupan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan satu, dapat dua. Ya, lakukan satu, dapat dua. Dan ini harusnya sebagai seorang mukmin berminat, ya, benar-benar berminat, benar-benar bernafsu untuk mengejarnya, ya, karena ini tawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dapat cinta dan begitu dapat cinta masih dapat banyak benefit yang lainnya, ya. Dapat ampunan dan begitu dapat ampunan masih dapat banyak keuntungan-keuntungan yang lainnya. Apa enggak luar biasa itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana sebagian kita mungkin kadang begitu, ya, begitu semangat ketika ada promo barang tertentu, buy one get one misalnya, ya. Beli satu dapat dua. Yang satu kan masih bayar ini. Iya kan? Yang gratis yang kedua, produk keduanya. Ini aja banyak yang senang, ya. Lah ini enggak, ya. Kita cuma cukup lakukan satu dapat dua sekaligus, ya, dan di balik kedua hal ini masih banyak keuntungan-keuntungan yang menyertai di belakangnya buat kita sendiri, bukan buat siapa-siapa, ya. Buat kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Makanya banyak-banyaklah doa, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cinta kepadamu, ya. Cinta terhadap orang-orang yang mencintaimu. Jangan sampai terhadap orang-orang yang cinta sama Allah kita malah nggak suka sama dia. Ya, jangan sampai. Karena kalau kita nggak suka sama dia, padahal dia nggak salah apa-apa, dia orang yang taat kepada Allah, malah kita yang salah jatuhnya nanti. Ya, kok bisa-bisanya ada orang yang cinta sama Allah, benar sikapnya sama Allah, malah kita benci, malah kita nggak suka, itu kita yang salah pastinya. Ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbika, ya. Dan aku mohon cinta terhadap amalan yang mendekatkanku terhadap cintamu, ya Allah. Ya, barangkali banyak amalan-amalan yang sebenarnya menurut Allah itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, tapi sampai sekarang kita belum suka. Minimal masih ogah-ogahan, masih males-malesan, ya. Ada terhampar banyak amalan di hadapan kita, ya, salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, ya, belum lagi salat-salat sunnah yang lainnya. Termasuk juga sholat berjamaah, yang masih ngerasa berat sholat berjamaah, dirutinkan baca doa ini. Karena kita tahu sholat berjamaah termasuk amalan yang paling afdol, ya. Berapa derajat? 27, bukan 2 kali one buy one get one tadi, bukan. Ya, 1 dapat 2, 1 dapat 27 ini nih. Ya, cuma sekali bergerak, ya, dapat 27 kali lipat, ya, dapat 27 kali lipat. Belum lagi ketika kita jalan, ya, ada derajat yang Allah angkat, ada kesalahan yang Allah hapuskan. Belum lagi nanti ketika pulang, hal yang sama kita dapatkan, ya. Luar biasa sebenarnya hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amalan-amalan yang sedikit yang kita lakukan, ya. Terutama sebentar lagi insyaallah akan datang bulan Ramadan, ya. Sekarang kita sudah di bulan Rajab, hampir pertengahan, ya. Hampir pertengahan bulan Rajab, berarti kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi insya Allah mulai persiapan dari sekarang, ya, hingga nanti ketika Ramadan itu sudah datang, ya, mesin sudah panas, ya, sudah enak jalannya, nggak kagetan, nggak pakai acara lupa-lupa segala, hari pertama malah sarapan, ya, gara-gara nggak pernah persiapan di bulan-bulan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika ketiga perkara itu ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya, manisnya, indahnya keimanan. 1. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadi pihak yang lebih Allah
yang lebih dia cintai dibandingkan selainnya. Ketika Allah dan Rasulullah SAW menjadi pihak yang lebih dia cintai daripada selainnya. Apakah cuma Allah dan Rasulnya saja? Ya tentu tidak. Tadi kita sudah jelaskan di cinta yang nomor 2. Itu apa? Cinta terhadap segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ya. Maka apa? Ketika dilakukan, dia akan merasakan manisnya iman, indah dan nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya di antara hal yang dicintai oleh Allah adalah perintahnya. Dan di antara perintahnya adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Ada tawaran, ya, bisnis masuk dari kawan. Rupanya setelah dikonsultasikan kepada ustadz misalnya, cara berbisnis seperti itu haram. Padahal menawarkan keuntungan yang besar. Dia tinggalkan itu lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan meninggalkan itu dia nggak akan kekurangan. Dia yakin dengan meninggalkan itu dia akan diberi ganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa apa? Mencintai Allah dibandingkan tawaran bisnis ini, ya. Selain Allah di sini berupa apa? Berupa apa aja? Bisa berupa kesukaan kita, bisa berupa diri kita sendiri bahkan, ya, diri kita sendiri bahkan. Di saat harusnya bangun pagi, berangkat sholat subuh, ya, berat mata ini dibuka, tetapi kita tahu ini disuruh sama Allah. Ini akan membuat kita dicintai sama Allah, kita bangun bismillah, ya, berangkat ke masjid. Ya, di situ akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat masih banyak orang yang tertidur lelap, ya, kita dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sudah memulai aktivitas kita di hari itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya mencintai seseorang, ya, atau ketika mencintai seseorang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ini yang tadi kita sebut, ya, sebagai cinta yang nomor 3, al-mahabbatu lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Kita suka sama dia, sayang sama dia, loyal sama dia, ya. Itu karena setahu kita dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia orang yang begini dan begitu alasan-alasan duniawi, bukan, tetapi karena kita tahu dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dan dia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia sangat-sangat benci, sangat-sangat tidak suka dicampakkan, dilemparkan ke dalam api. Enggak ada kita, seorang pun di antara kita yang suka didorong, ya, dicampakkan ke dalam api. Jangankan api, benda yang panas saja kita hindari, ya. Apalagi sumber panas itu sendiri yaitu api. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan agar mencintai, agar merasakan indahnya dan manisnya iman kepada Allah adalah kembali kepada kekufuran. Masuk juga dalam hal ini adalah kembali kepada masa kelamnya yang dulu, ya, sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah. Jadi hal itu menjadi sebuah catatan jelek bagi dia, ya. Dia sangat nggak suka, ya, sangat-sangat nggak suka. Mengingatnya pun rasanya menjadi sebuah penyesalan yang sangat-sangat besar. Ya, membicarakannya dia sangat-sangat tidak suka, ya. Tolong udah nggak usah dibahas-bahas itu lagi, ya. Saya udah tinggalkan dunia gelap itu sejak sekian tahun yang lalu, alhamdulillah, dan tolong jangan ungkit-ungkit lagi. Ya, bukan karena sekedar saya malu itu merupakan sisi buruk, tapi karena saya menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah menikmati masa yang sekarang ini, makanya kita juga jangan suka mengungkit-ungkit masa buruk seseorang, ya, karena kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia meninggalkan keburukannya itu, ya. Jangan gara-gara ulah kita kemudian akhirnya dia futur, malah kembali lagi ke masa lalunya yang buruk itu, ya. Nah, inilah 3 hal yang harus kita lakukan agar kita merasakan nikmat dan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.